Halo semuanya, kali ini yang akan kita pelajari adalah nama senyawa kimia. Jadi ada dua sebenarnya tata nama itu. Tata nama untuk ikatan ion dengan tata nama untuk ikatan kovalen. Tentunya kalian harus tahu bedanya ikatan ion dengan ikatan kovalen. Untuk aturan tata nama ion, diambil dari nama logam, kemudian sertakan nama anionnya. Ya. Yang harus diingat adalah tidak boleh menggunakan Romawi, kemudian tidak boleh menggunakan istilah mono, di, teri, dan lain-lain. Karena aturan yang mono, di, teri ini terdapat di tata nama kovalen. Sedangkan untuk Romawi ini untuk unsur-unsur pada golongan B. Kita coba isi ya. Nah, sebelum ke tata nama senyawanya, kalian harus bisa menuliskan rumus senyawanya sendiri. Seperti ini. Li plus dengan Cl minus. Dia akan menjadi senyawa LiCl. Seperti itu. Karena syarat dari senyawa itu dia tidak mungkin ada muatannya. Tidak mungkin senyawanya ini jadi positif lagi atau negatif lagi. Tapi sudah dinetralkan antara positif dengan negatifnya. Untuk Be2 plus NO2 minus, berarti kita butuh Be-nya 1, supaya tidak ada sisa muatan, NO2-nya kita butuh 2. Begitu. Ini juga sama, positif negatif sama. Na plus S2 minus, berarti kita butuh Na-nya 2, S-nya 1. Be2 plus dengan CrO4 2 minus, ini bisa saling menghilangkan karena muatannya sama, maka ditulisnya BeCrO4. Ini juga sama, MgCr2O7, CaC2O4. Kemudian ini sama muatannya 3 plus dan 3 minus, maka ditulis AlPO3. Ini muatannya berbeda nih, 3 plus 2 minus. Supaya dia tidak bermuatan lagi, maka Al3 plusnya harus ada 2, SO4 2 minusnya harus ada 3. Maka dituliskan Al2 dalam kurung SO4 3 kali. Kita lanjutkan dengan memberikan namanya. Perlu kalian ketahui, untuk anion ini dia ada yang monoatomik dan ada yang poliatomik. Kalau dia monoatomik alias unsurnya hanya 1, maka untuk belakangnya ini ditambahkan kata ida. Begitu. Untuk yang poliatomik dia sudah punya namanya masing-masing, jadi tuliskan apa adanya. Kita mulai dari LiCl. LiCl nama logam plus nama anionnya ditambah ida karena dia monoatomik. Maka ditulislah litium klorida. Gitu. Yang berikutnya BeNO2 2 kali. Namanya beryllium nitrate. Ya. Selanjutnya Na2S, natrium sulfida. Dari kata sulfur ditambahkan ida belakangnya.
Lalu ada BeCrO4. BeCrO4, berilium kromat. Kemudian AlPO3, aluminium fosfat. Al2SO4 3 kali, aluminium sulfat. Begitu. Kemudian bagaimana kalau dia dibalik, yang ditanya adalah rumusnya, yang diketahui namanya. Otomatis supaya bisa dapat rumusnya, kalian harus bisa menuliskan kationnya apa, anionnya apa. Misalnya dari kalium sulfat. Untuk kationnya kalium berarti K+, golongan 1A ya. Sulfat, hafalannya itu SO4 2-. Maka dia akan jadi K2SO4. Litium fosfat, litium golongan 1A, Li+. Fosfat itu PO3 3-. Maka Li3PO3. Magnesium hidroksida, kation dari magnesium Mg, golongan 2A, maka dia Mg2+, hidroksida OH-. Maka ditulisnya Mg, kita butuh OH- sebanyak 2 kali, maka harus di dalam kurung. Kalau tidak di dalam kurung, nanti jadi salah. Seakan-akan oksigennya 1, hidrogennya 2. Kalau di dalam kurung berarti kita tahu OH- itu ada 2. Berikutnya kalsium oksalat. Kalsium itu Ca, golongan 2A, oksalat C2O4 2-. Maka jadi CaC2O4. Aluminium bromida, aluminium golongan 3A 3+, bromida brom Br golongan 7A, maka jadi AlBr3. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tata nama untuk senyawa-senyawa yang berikatan kovalen. Nah, di sini syarat penulisannya awalan jumlah atom unsur pertama ditambah nama unsur pertamanya, kemudian awalan jumlah atom unsur kedua dan nama unsur kedua. Jadi, untuk tata nama kovalen, kalian tentukan dulu berapa jumlah atom unsur tersebut. Jadi kalau dia hanya 1, berarti mono, 2, di, dan sebagainya. Nah, untuk awalan unsur yang pertama ini, dia dimulai dari di. Jadi kalau mono itu dimulainya dari unsur yang kedua berlakunya. Dan di sini SO2. SO2 di sini berarti kita bisa tulis, bisa belerang, bisa sulfur ya. Kalau di sini belerangnya hanya 1, tapi karena dia unsur yang pertama, jadi mono itu tidak ditulis. Maka ini ditulis belerang, O-nya ada 2, maka dioksida. Belakangnya tetap ya ada ida-ida. Kemudian kalau SO3, SO3 sama. Ini belerang trioksida. Nah, P2O3, P-nya ada 2, jadi namanya difosfor trioksida. Seperti itu.
Yang lainnya juga sama. Untuk Cl2O7 namanya jadi di kloro. 7 itu berarti hepta. Hepta oksida. Begitu. Kalau dibalik seperti apa? Nah, karena ini tata namanya adalah tata nama senyawa kovalen, maka kalian tidak perlu ada kation, ada anion, karena kan di senyawa kovalen itu tidak terdapat anion dan kation, jadi bisa langsung. Kita ambil contoh, difosfor pentaoksida. Difosfor berarti fosfornya ada 2, pentaoksida berarti oksigennya ada 5, jadi P2O5. Yang mana lagi ya? Ini coba, karbon tetraklorida, karbon C, tetraklorida Cl-nya ada 4. Karbon disulfida, karbon sulfida ada 2 sulfurnya. Kemudian silikon dioksida, silikon Si, dioksida berarti O2. Begitu untuk tata nama kovalen. Selanjutnya, kalau ada senyawa yang berikatan ion dan berasal dari golongan-golongan B. Ada beberapa unsur di golongan B yang punya muatan yang berbeda. Jadi itu pun harus dihafalkan. Kita coba mulai dari yang 1, 2, 3, 6, 9. Kation anionnya harus tahu, nama senyawanya nanti ditentukan. FeCl2 berarti Fe-nya 2+, Cl-nya minus. Maka namanya jadi besi. Nah, yang membedakan adalah harus di dalam kurung dengan angka Romawi. Di sini muatannya 2+, jadi di sini disebutnya besi 2 klorida. Ya. Nomor 2, Cu2O. Berarti di sini Cu-nya plus, O-nya 2-. Maka namanya jadi tembaga. Di sini muatannya +1 ya. Berarti ini tembaga dalam kurung 1 oksida. Nomor 3, Fe2O3. Maka ini Fe-nya yang 3+, O-nya 2-. Ya, ini muatannya beda ya. Besi ada yang 2+, ada yang 3+. Maka dari itu harus ditulis dalam kurungnya. Kalau tidak nanti kalian akan bingung dia muatannya berapa. Di sini berarti kita tulis besi 3 oksida. Lanjut nomor 6, CuS. Cu dan S. Di sini kalian harus analisa dulu ya. Jangan sampai kalian langsung tulis Cu plus dan S minus. Padahal yang seharusnya kalian tahu, S itu dia ada di golongan 6A. Maka muatannya pasti 2-. Karena di sini tidak ada 2, berarti ini kan saling menghilangkan nih ya. Berarti Cu di sini adalah 2+. Gitu. Maka namanya tembaga 2 sulfida. Kemudian CuSO4. Ini juga sama, hafalannya itu adalah SO4 2-. Saling menghilangkan, berarti di sini Cu-nya adalah Cu2+. Jadi namanya tembaga 2 sulfat. Seperti itu.
Ya, yang terakhir dari tata nama senyawa. Masih sama, ini kebalikan yang tadi ya. Kobalt 2 klorida. Kationnya berarti CO2+. Klorida Cl-. Maka rumus senyawanya jadi CoCl2. Kromium 3 sulfida. Kromium Cr 3+, sulfida S2-. Maka rumus senyawanya Cr2S3. Lanjut yang mana ya? Yang ini coba. Mangan 2 karbonat. Mangan 2 berarti 2+, karbonat itu CO3 2-. Saling menghilangkan berarti dia jadi MnCO3. Nikel 2 fosfat. Nikel di sini berarti 2+. Dari sini kan fosfat PO4 3-. Maka jadi Ni3PO4 2 kali. Seperti itu. Ya, selesai untuk tata nama senyawa ion dan tata nama senyawa kovalen. Jadi, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan God bless you.